hormati Bapak Dewan Kota, Bapak Haji Muklis. Yang saya hormati Bapak Ketua KPKM Kecamatan Cilandak, Bapak Ustadz Kutubi. Yang saya hormati Bapak Sekretaris KPKM Kecamatan Cilandak, Bapak Suswanto, Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat, ibu-ibu, dasawisma, serta dari Karang Taruna yang saya cintai. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, hingga kita dapat berkumpul dalam rangka penyuluhan atau pemaparan rencana program kerja KPKM yang insya Allah akan diselenggarakan di lingkungan RT 0. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kami hormati ini Sohibul Bait dulu, Karang Taruna dari Pantona RT RW. RT RT 11 RW 02. 11 RW 02 unit ya. Yang kami hormati abang kita semua nih, Bang Dewan Kota, Bang Ustadz Haji Muklis Duniasa, kemudian rekan kami di KPKM ada Pak Mas Suswanto dan rekan-rekan kami semua di lingkungan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan, tapi insya Allah amal soleh kita yang selalu siap melayani dan juga selalu mengembangkan lingkungan, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, bekal amal soleh kita nantinya. Amin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini saya udah agak berat juga kalau jadi sambutan pertama, karena biasanya tuan rumah dulu biar saya bisa kenalan gitu. Tapi saya hanya ingin menyampaikan beberapa Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya ketika kita bicara tentang lingkungan, ada banyak sisi, ada banyak segi yang bisa kita kembangkan dari lingkungan. Ada banyak potensi. Kalau kita sering ikut kegiatan bareng Bang Dewan nih, misalnya ada kita nih mau berkiprah di lingkungan, mau di bidang apa, di kesehatan, di lingkungan, di ekonomi, di sosial, di budaya. Nah, termasuk kita nih di ketahanan pangan. Nah, saya dalam kapasitas saya sebagai ketua KPKM, maka ini kiprah kita ada di bagian ketahanan pangan, dan tujuannya nanti adalah bagaimana menciptakan keluarga-keluarga mandiri. Maka itu namanya KPKM. Sisi yang akan kita olah adalah terkait dengan ketahanan pangan. Dalam hal ini kita mengembangkan istilahnya sekarang adalah urban farming atau pertanian perkotaan, di mana isunya ketika kita berada di perkotaan ya sama kayak di rumah saya. Rumahnya petak-petak, banyak gang sempit, lahan kosong yang nggak ada, yang ada hanya lahan sempit atau sisa-sisa dari lahan di rumah kita yang memang itu yang kita punya. Tapi bagaimana kita kemudian bisa mengembangkan apa yang memang ada dan kita miliki itu, nah, kemudian kita jadikan itu sebagai peluang untuk kita bisa punya posisi sebagai sebuah keluarga, punya ketahanan pangan. Untuk satu, tujuan utamanya adalah sisi domestik atau keluarga kita. Yang kedua, baru ketahanan pangan di level lingkungan, misalnya RT, RW dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita alhamdulillah banyak dibantu oleh pihak kecamatan, dalam hal ini oleh dari KPKP ya. KPKP itu ketahanan pangan, kelautan dan perikanan. Pertanian, kelautan, pertanian. Nah, kita banyak dibantu oleh Ibu Nila dari kecamatan bersama Pak Camat dalam hal untuk pengembangan dari mulai awal kita berdiri, kemudian difasilitasi penyediaan bibitnya, pendampingan dari sisi ilmunya, dan tenaga-tenaganya. Jadi insya Allah kalau misalnya Karang Taruna sekarang ingin juga ikut mengembangkan isu ketahanan pangan, kita
kita bisa sinergi, Bang. Ya semuanya kita bisa sinergi, kita bisa angkat isu ketahanan pangan bareng-bareng, kita belajar bareng. Jadi jangan ada pikiran bahwa ini orang KPKM orang yang ngerti pertanian semua, enggak. Sama kita belajar bareng-bareng. Kita belajar dari nol, ya. Kita belajar dari nol, kita belajar bareng-bareng. Mau urban farmingnya pakai yang modalnya lumayan, di gang ada istilah gang hijau ya maksud ya, dan macam-macam itu bisa kita angkat sama-sama. Jadi juga kita bisa ciptakan dari sisi mata keasrian dan kenyamanan dan hijaunya juga kelihatan. Dari sisi yang lain juga kita bisa menikmati bagaimana menikmati enaknya proses merawat sampai dengan proses panen. Memang kita punya kendala, ini kendala sama-sama kita hadapi. Masyarakat yang maunya panen bareng, nanam bareng, ngerawat bareng, jarang yang mau. Ini bahasanya nih, nanam bareng, ngerawat bareng, nggak mau. Maunya panen bareng. Coba diundang panen bareng, pada mau. Saya pakai keranjang, saya tulisin gratis, ambil aja. Dalam nggak sampai 1 jam habis. Kangkung, bayam, sawi habis. Saya taruh di motor. Motor saya ada senderannya tuh kalau yang vario. Saya taruh aja di gang. Lewat orang ngambil, habis masuk nggak sampai 1 jam. Hasil panen di KPKM. Tapi waktu disuruh nanam ada aja alasannya. Ya, termasuk ngerawat bareng juga nggak mau. Ya, ada aja alasannya. Lalu sekarang nambah lagi alasan satu, COVID nggak mau kumpul. Iya, padahal kita juga paling cuma berapa orang. Nah itu, PR kita adalah itu, bagaimana menggerakkan supaya isu ketahanan pangan ini jadi isu bareng-bareng, ya kita saling mengisi. Kita ketika kita monitor ke beberapa lingkungan, beberapa tempat, misalnya ada di kampung di Lebak Bulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dewan Kota, Bapak dari Ketahanan Pangan tingkat kecamatan, teman-teman dari warga RT, anak-anak dari Karang Taruna, serta ibu-ibu yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan akan mendapatkan ilmu, entah ilmu apapun kita syukuri, karena saya pelaku bercocok tanam itu tidak mudah, itu harus pakai trek-trek, pakai ilmu. Untuk itu yang pertama saya ucapkan selamat datang di wilayah RT 11 RW 02. Mohon maaf segala kekurangannya, barangkali sambutan kita dan sebagainya kurang berkenan, mohon maaf. Selanjutnya terima kasih, nanti akan diberi paparan, diberi ilmu untuk mengembangkan dalam rangka ketahanan pangan. Ketahanan pangan memang perlu kita gerakkan. Kalau yang menggerakkan itu cuma sebagian saja, barangkali tidak mengefek. Barangkali kita bergerak bersama-sama dalam rangka pandemi ini, kan pandemi yang luar biasa. Kita sudah hampir 1 tahun, kita terkungkung, terkerangkeng, aktivitas kita terbatas, sehingga penurunan perekonomian kita semua sudah hampir kolaps. Sehingga kita perlu sekali dalam rangka ketahanan pangan ini kita hidupkan, dan ini harus kita bersama-sama. Karena mohon maaf bapak-bapak semua, karena saya itu dari dulu sudah pernah mau saya hidupkan secara hidroponik. Saya sudah pernah menanam bayam, menanam kangkung. Ya itu tadi benar Pak Ketuanya tadi, bahwa kalau disuruh menanam itu rata-rata ya berkeluh kesah, tapi kalau berpanen ya bergembira ria. Ini hal yang tidak aneh bagi saya.
Untuk itu saya mohon nanti ketika ini betul berjalan dan anak-anak Karang Taruna kita juga ada minat, ada semangat, ada kontinuitas. Selama ini maaf pemerintah itu ketika memberi bantuan ya sudah, oh ini tak kasih bibit selesai. Ini putus, rantai itu putus. Saya tidak mau begitu karena ilmu itu harus berjenjang. Sehingga kita itu menanam itu mungkin dengan nurani, sehingga kita terbiasa. Kalau yang hobi tanaman seperti Mas Inge itu, dia nggak usah disuruh aja, sudah pasti nanam karena sudah hobi. Sedangkan yang belum hobi-hobi ini, itu kalau kita continue terus kita dampingi, barangkali nanti menjadi hobi. Nah ketika menjadi hobi itulah tentunya ketahanan pangan kita ya cukup terbantu. Karena kalau kita membayangkan sekarang kangkung satu ikat aja berapa, sedangkan kangkung itu kan sangat mudah kita tanam. Kenapa mesti kita beli? Yang kualitasnya kita juga tidak tahu kalau yang dari luar dengan pupuk kimia dan sebagainya. Sedangkan kita pengen memasak, pengen makan itu dengan kondisi yang alamiah. Memang alamiah itu memang kesegerannya juga kurang, mesti kurang hijau-hijau. Kalau pakai pupuk urea, wah hijau-hijau itu mana? Padahal itu kurang begitu bagus. Itu yang bagus tetap dengan alami, walaupun agak kuning. Ada uletnya. Tapi orang-orang sekarang kalau ada ulatnya udah jijik dulu. Padahal itu yang bagus, artinya kalau ulat mau makan, makanan itu pasti sehat. Jadi kita berharap nanti bisa dipantau, bisa kontinunya, sehingga nanti lingkungan sini dulu nanti kita bisa menjadi hobi, bisa menjadi kesenangan, sehingga menanam itu adalah hiburan kita yang efeknya nanti kita juga akan menghasilkan ekonomi juga kesehatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, karena cuacanya juga kurang mendukung dan Pak Ustadznya ketuanya juga tadi ada berita duka, ikut berduka cita. Jadi saya cukupi sekian, segala kekurangannya mohon maaf, saya serahkan sepenuhnya kepada tim untuk pemaparan dan sebagainya. Kami siap mendengarkan dan siap memperhatikan. Demikian segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil duduk, bapak ibu mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu segenap warga masyarakat RT 011 RW 02 Kelurahan Pondok Labu, wabil khusus pimpinan wilayah kita Bapak Agung Budiman. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu, barokah dunia akhirat, amin. Dan tentunya beliau selalu didampingi oleh permaisurinya, Ibu RT nih, luar biasa. Bisa jadi kesuksesan Pak Agung ini salah satu pendukungnya adalah Ibu Maisuri, pendamping. Itu pasti. Luar biasa. Jadi kalau pendukungnya satu aja udah berhasil, gimana kalau pendukungnya dua? Bisa tambah berhasil. Terus kemudian yang sama-sama kita banggakan tentunya rekan-rekan Karang Taruna. Ini adalah aset bangsa kita yang dipimpin oleh saudara Harun Ar-Rasyid. Ini saya lihat masih ada beberapa ekor ini, ada 6 ekor yang hadir hari ini ya. Jadi kita juga apresiasi yang tinggi karena sampai saat ini walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi, rekan-rekan dari Karang Taruna subunit RT 11 RW 2 Pondok Labu ini masih tetap semangat, bahkan saya lihat akselerasinya semakin cepat ini. Orang-orang pada lemes, orang-orang pada down, ini luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan teman-teman Karang Taruna ini senantiasa bisa terus menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan Karang Taruna. Tokoh masyarakat kita Pak Tovan dan Pak Sigit atau Pak Singgih? Pak Singgih.
Alhamdulillah saya mohon izin baru kenal hari ini karena memang sudah beberapa kali kami silaturahim. Saya bersyukur bisa silaturahim dengan Pak Tinggi. Mudah-mudahan ini bisa lebih tambah berkah silaturahim kita. Kemudian Ibu Mila ada, biasanya beliau lagi sibuk. Ya. Gitu. Ibu-ibu Dasawisma. Dasawisma ini juga adalah bagian daripada instrumen perjuangan di masyarakat. Bahkan saya dengar nih insya Allah Dasawisma ini bakal menjadi anak emasnya PKK nanti nih. Cuma kapan realisasinya tunggu aja kabarnya. Saya baru nguping aja ini. Karena dia yang pegang data secara umum. Basic data yang ada di wilayah, khususnya di RT dan di RW, ini adalah orang-orang tua kita, rekan-rekan kita di kader Dasawisma. Makanya nanti bisa jadi tidak ada lagi tuh istilah-istilah yang lain. Gitu. Jadi nanti tugas memantau jentik, ya adanya nanti di Dasawisma. Tugas mendata warga nanti adanya di Dasawisma. Jadi PKK nanti luar biasa nih, punya pasukan elit yang namanya Dasawisma. Ini semua terintegrasi nanti di situ. Kapan itu terjadi? Tunggu aja kabar. Tanggal mainnya bahkan bisa jadi juga ini akan beriringan dengan insentifnya, bahkan mungkin bisa saja bantuan-bantuan akan lebih fokus kalau memang nanti pasukan Dasawisma ini sudah diplot menjadi pasukan elitnya PKK. Berbicara kalimat ketahanan pangan ini, ternyata yang namanya pangan, yang namanya urusan perut, ini juga harus dilakukan pertahanan. Gitu. Termasuk upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna beserta Dasawisma dalam satu berkah ini juga dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Gitu. Karena memang ya bayangin teman-teman yang saat ini produktivitasnya menurun, bisa saja anggaran untuk makan siang khususnya untuk hari Sabtu ini bisa ditekan karena ada gerakan Sabtu berkah. Tetapi kita berharap dengan adanya itu, ini justru bukannya malah melemahkan semangat, tetapi justru malah memotivasi semangat mereka. Gitu. Justru kepedulian rekan-rekan terhadap masyarakat yang bisa jadi aturan dia buat makan siang itu anggaran 15.000 sampai 20.000. Kalau dia sisihin karena udah dapat dari Karang Taruna RT 11 RW 2 Pondok Labu, ini bisa disisihin di rumah buat beli garam atau buat beli kebutuhan yang lainnya, atau bisa jadi bisa buat beli kuota anaknya yang saat ini lagi ngetren pembelajaran jarak jauh menggunakan media online. Nah ini kecil rasanya, sederhana apa yang dilakukan oleh teman-teman, tetapi membawa dampak dan bisa jadi ini berefek baik dimensi dunia maupun dimensi akhirat. Dan apa yang kita harapkan? Enggak ada, kita nggak mengharapkan apa-apa. Teman-teman pasti hanya mengharapkan pertama keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberkahan bukan berarti secara finansial saja. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ini akan membawa keberkahan di masa-masa yang akan datang. Sederhana saat ini kita lakukan, tetapi begitu besar dan bermanfaat bagi orang yang kita bantu. Dan bisa jadi di antara mereka ada yang berdoa mudah-mudahan anak-anak Karang Taruna RT 11 RW 2 Pondok Labu ada yang jadi presiden nanti 10 tahun yang akan datang. Kita nggak tahu. Dan bisa jadi doa orang-orang yang dalam kondisi seperti itu tanpa hijab, tanpa batas. Apalagi lagi siang-siang hari, matahari lagi tengah hari bolong mencaranya luar biasa, mungkin pintu langit kebuka. Begitu dia terima nasi bungkus, dia berdoa mudah-mudahan ibu RT-nya, Pak RT-nya, ketua Karang Tarunanya beserta seluruh jajarannya pada berkah. Amin. Amin gitu. Nah, maka dari itu apa yang terjadi? Banyak keberkahan-keberkahan yang bisa kita dapatkan dari hasil yang kita lakukan. Salah satunya kita bersilaturahim dengan pimpinan daripada KPKM Kecamatan Cilandak. Kenapa kita katakan ini sebuah keberkahan? Karena beliau beserta jajarannya ini sudah berhasil membangun aspek atau sektor ketahanan dari sisi pangan. Bayangin ibu bapak, tadi yang disampaikan oleh Pak RT, kalau kita besok punya duit, ya kita bisa aja beli di luar sayur-sayuran, mungkin kebutuhan rumah tangga. Tapi kan kita tidak tahu sejauh mana kualifikasi daripada kebutuhan yang kita beli itu. Tapi kalau kebutuhan pokok yang kita konsumsi ini kita tahu banget dasarnya, kita tahu banget asalnya, maka tidak menutup kemungkinan kita akan lebih
yakin lagi akan kualitas daripada produk yang kita hasilkan. Nah, hari ini kita bakalan diajarin, bakalan diarahin bagaimana kita membangun kampung kita dari sisi ketahanan pangannya. Mudah-mudahan nih hari ini kita lakukan, tahun depan kampung kita udah nggak lagi beli sayuran keluar. Amin. Besok kalau giliran kita mau nyayur kangkung ke rumahnya Pak Agung Budiman, karena pas lagi panen kangkungnya. Gitu. Aturan kita beli seikat 3.000 sama Pak Agung mungkin bisa jadi setengahnya gitu. Hari kedua panen bayam di rumahnya Ibu Milah misalnya. Karena selebar kampung ini udah pada tadi melakukan upaya-upaya ketahanan pangan Dengan tanaman yang berbeda ya. dengan tanaman yang berbeda. Besok hari ketiganya panen lele di rumahnya Pak Singgih misalnya. Karena Budik Damber udah diajarin hari ini. Ya, jadi besok kita makan ikan nggak beli lagi di luar. Kita jamin nggak pakai borak, nggak pakai formalin itu ikannya, karena memang boleh kita panen sendiri gitu. Hari keempat begitu jadi kita muter di selebar kampung kita. Maka dari itu mohon kiranya apa yang dihasilkan daripada pertemuan ini bisa betul-betul diaplikasikan, terutama rekan-rekan Karang Taruna yang notabene dari sisi waktu, dari sisi pemikiran, dari sisi tenaga, dari sisi fisik ini semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Kalau Pak Tovan sih bisa jadi suruh lari 10 km hari ini, bisa jadi suruh jalan duluan kita. Gitu, dia nungguin di garis finish aja. Tapi kalau teman-teman Karang Taruna saya yakin dari start sampai finish udah pasti dilakonin itu. Gitu. Sabtu berkah itu butuh ketahanan fisik. Kalau nggak butuh ketahanan fisik ya mohon maaf, bawa motor aja lemas, apalagi bagi-bagi keliling itu udah pasti capek. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dalam situasi pandemi yang kayak begini kita semua masih pada sehat gitu, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang dapat kami sampaikan atas nama Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan, mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini betul-betul membawa nilai manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang saatnya waktu kita berdoa. Doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena bisa jadi di antara kita nih udah ada yang lagi di tempat tidur nih jam segini nih Bu. Emang awalnya pengennya udah, apalagi cuacanya mendukung banget. Tapi apa yang Bapak dan Ibu lakukan ini luar biasa. Ini bagian daripada perjuangan. Saya yakin kalau nggak niat ikhlas, nggak ada niat untuk berbakti kepada bangsa dan negara, mendingan di rumah tidur. Ya maaf, apalagi kopi ngumpul banget tadi saya lihat nih, gorengan juga. Ini udah Pak, sebelahnya ini kita udah lagi ngupasin gorengannya misalnya. Itu udah indah banget. Tapi Bapak Ibu, teman-teman Karang Taruna mau hadir di sini, ini saya kira adalah bagian daripada sebuah perjuangan. Zaman dulu orang-orang tua kita begitu, demi bangsanya merdeka, rela tuh harta bendanya, fisiknya, tenaganya semua diserahkan untuk bangsa dan negara. Nah, tidak lebih dari itu, teman-teman juga sudah melakukan itu semua hari ini. Bapak Ibu sudah melakukan itu, makanya jangan dikira pejuang masyarakat hanya terjadi pada tahun 45-an belakang kemarin. Tapi hari ini Bapak Ibu sesungguhnya adalah para pejuang-pejuang masyarakat, pahlawan masyarakat yang akan menegakkan kesejahteraan di kampungnya khususnya dan di negara pada umumnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan juga masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada ketua RT, pada Karang Taruna dan juga sama Desa Wisma dan juga para tokoh masyarakat yang ada di lokasi ini. Sebelumnya saya mau nyebut dulu Pak Dekot karena kemarin itu saya diajak Dekot hari Rabu ya, hari Rabu, tetapi dalam waktu yang singkat ini saya langsung gaspol Pak. Kalau bahasanya Sandi Uno gercep ya, gerak cepat. Saya juga heran nih, saya sendiri selalu bertanya-tanya nih, kok bisa cepat segini ini terjadi? Ini kan luar biasa ya, nggak bisa apa namanya hanya logika aja, tapi ini benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semboyan ini apa tadi sudah disampaikan juga sama Pak Muklis dan Pak Subri, Sabtu berkah ya, ini berkahnya itu sangat cepat. Jadi saya mohon maaf
Pak Eko sangat cepat sekali hingga bisa mengadakan ini karena kita kemarin udah nyampaikan masalah KPKN, kemudian disambut responnya sama sekali. Jadi saya cerita singkat dikit itu karena memang saya melihat kemarin sudah dipaparkan juga Karang Taruna kegiatan-kegiatannya. Jadi secara refleks kayak ini potensinya luar biasa. Ini potensinya sangat 100%. Jadi alhamdulillah saya kesini kita buktikan ini terjadi. Karena di saat pandemi seperti ini kita ngumpulin jiwa-jiwa manusia yang untuk mengadakan kesetiakawanan sosial itu sangat sulit sekali. Tapi di sini di RT 11 alhamdulillah ini luar biasa hingga saya juga bersemangat. Telepon Pak Ustadz Kurdubi langsung direspon betul Pak Ustadz ya. Alhamdulillah nggak ada jadwalnya, padahal beliau luar biasa padat. Begitu juga Pak Mudus, alhamdulillah Pak Dekot selalu support juga. Nah kemudian untuk ketahanan pangan, kita bicara ketahanan pangan ya. Jadi tadi sudah disampaikan, saya lebih kepada aplikasi. Kenapa dipilih Budik Damber ya? Kenapa? Karena Budik Damber ini pengaplikasiannya lebih lahannya terbatas, kita pilih, kemudian juga barang-barang juga bisa kita gunakan dengan terbatas, kemudian dengan lingkungan yang terbatas juga, itu kita pilih Budik Damber. Nah ini hanya aplikasi aja. Nah kami akan ceritakan sedikit, ini teorinya aja. Nanti karena apa? Kita perlu membangun kesadaran ketahanan pangan. Jadi kita di sini itu dulu yang kita bangun, kesadaran ketahanan pangannya dulu. Nah ini hanya semacam wahana atau sarana aja, aplikasi. Yang penting pemahamannya dulu. Nanti ada tanya jawab. Ini harus ada Pak RT, harus ada tanya jawab supaya ada respon balik gitu. Nah setelah itu kita langsung aksi. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebenarnya udah bikin konsepnya, materi juga sudah, cuman lupa print tadi pas kesini nggak balik lagi. Jadi saya sudah menyusun plannya, rencana dan aksinya. Jadi 14 hari kami akan monitor KPKN untuk pelaksanaan Budik Dambernya atau kegiatan-kegiatan tadi sudah disampaikan Pak Ustadz Kurdubi untuk urban farmingnya. Mudah-mudahan kita akan berkesinambungan, tadi Pak Eko sudah singgung, berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, para pemuda Karang Taruna ini adalah menjadi tokoh pioner penyemangat untuk ketahanan pangan. Jadi ini bisa menjadi salah satu contoh di Kecamatan Cilanda, karena untuk kalangan anak-anak milenial belum tersentuh. Mudah-mudahan Pak Dekot ini menjadi contoh, mudah-mudahan bisa menyebarkan jurus-jurus ketahanan pangan kepada Karang Taruna yang lain atau anak-anak milenial, kita gabung bersama-sama. Nah, kemudian untuk aplikasi Budik Damber ini sebenarnya prinsipnya ada 4 tahap. Yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua itu adalah instalasi, pengerjaan instalasi, yang ketiganya pemeliharaan, kemudian yang terakhir adalah panen. Jadi ada 4 tahapannya ya. Iya, panen ini penting untuk kita ingat. Panen bentar lagi panen, berapa bulan panen, itu menjadi satu tahapan rangkaian yang sangat penting. Itu. Jadi kalau kita nyemai, mudah-mudahan biar cepat panen. Padahal baru nyemai, Bu. Saya juga sering begitu, baru nyemai langsung timbul niat atau harapan, doa. Besok mudah-mudahan panen. Padahal baru naruh, baru saya merendam nih tadi, Bu. Mudah-mudahan di RT 14 ya, RT 11 mudah-mudahan panen. Mudah-mudahan itu ada doa, dan itu harus satu rangkaian Pak. Kita tadi Pak Ustadz Kurdubi itu pasti selalu begitu Pak ya, udah ada. Selalu berharap panen gitu. Entah kita bibit lele atau yang lainnya. Nah, kemudian tahap persiapannya tadi ember itu. Kalau di KPKN kita punya prinsipnya itu harus pakai lahan terbatas. Kemudian barang-barangnya juga Pak Ustadz Kurdubi sering ke lapak tuh.
kalau sebulan sekali. Biasanya kemarin seminggu sekali. Apa itu? Kelapa nyari-nyari bahan apa aja yang bisa kita olah. Nah itu prinsip-prinsip di KPKM. Kemudian bibit-bibitnya, karena kita teman-teman punya bibit, kadang-kadang minta tukar-tukeran. Itu ada apa bagian. Nah itu kita lakukan seperti itu. Nah jadi tahapan persiapannya ada sebenarnya. Kemudian gelas cup, kemudian ada kawat, kemudian tang, kemudian solder untuk melogangin gelas cup itu, ya kan, kemudian tangnya harus kita siap. Itu untuk persiapannya. Kemudian merangkai. Ini lagi proses guys, proses panen guys. Doakan supaya. Kok panen? Oh iya, Nanem. proses ini nanem guys, salah guys, maaf guys. Ya, supaya doain aja biar cepat-cepat panen guys. Padahal belum ngerasain, yang penting panen. Doain guys, mantap.